Kita masuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-74 an Muawiyah radhiyallahu an qal, sahabat Muawiyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu wika ussahi fa idza namatil ainani istalakal wika. Ya, dikatakan yang suka pencet-pencet itu jangan pencet, nak. Dengar ya, dengar. Dikatakan al-ain wika ussahi, itu mata kuncinya lubang, apa istilahnya ini, rantainya dubur, kuncinya, gemboknya itu mata. Jadi dubur itu tertutup kalau mata terbuka, tapi kalau mata tertutup duburnya terbuka. Udah percaya Ki? Coba Mi selfie ke bawah Mi. Ini hadis ini ya. En wika usahi, mata itu talinya dubur, talinya, jadi kuncinya, gemboknya. Fa idza namatil ainan, kalau mata, kedua mata ini tertutup, tanda kutip tidur betul ya, tidur sarafnya ini, maka apa? Istalakal wika, nanti tali itu terlepas. Subhanallah. Makanya orang kalau tidur batal wudu. Itu man nama falyatawadda. Siapa yang tidur wajib mengambil air wudu sebelum sholat gitu. Tapi bedakan antara naum sama nuas. Ada naum, ada nuas. Kalau naum itu adalah zalal aklu, akalnya sudah hilang, jadi sudah tidak bisa lagi, kayak melayang udah. Wala yasma' syai', tidak mendengarkan sesuatu. Tidak mendengarkan sesuatu. Itu namanya tidur. Kalau nuas, zala nisfu aklih, akalnya separuhnya sudah hilang. Masih sadar tapi setengah sadar. Tapi masih dengar, orang bicara masih nak dengar Ki. Pernah rasa itu. Mengantuk ada itu. Siapa itu? didengar Ki. Apa bilang? Nah itu. Jadi sudah tidur, kadang-kadang akalnya itu separuh hilang. Lah kalau ngantuk seperti itu tidak batal wudu. Karena masih mendengar. Saya pernah itu mau berjamaah sama istri saya, aku tunggu di kamar mandi, baring-baringnya situ sandar. Nah bilang istriku, batal wudu tak tidur? Enggak, masih kudengar kita televisi ya. Karena kalau tidur tidak kudengar kita televisi ya. Itu enaknya kalau berilmu tahu. Padahal sebenarnya lenyap-lenyap cek deh gitu. Batal wudu tak? Enggak, kudengar kita televisi ya. Masih dengar. Jadi orang suara itu masih terdengar. Itu namanya nuas. Masuk kategori ngantuk, tidak membatalkan wudu. Tidur itu hilang betul. Hilang betul ya. Subhanallah. Namanya tidur itu ya. Ya Allah. Bukan mau tak ya. Karena kalau dibilang kadang itu jangkut tidur mau kita tahan tapi tidak bisa Ki. Subhanallah. Saya pernah ceramah itu di Masjid Darul Falah. Nah kira Kak meninggal tengah-tengah ceramah. Nah kasih bang, kenapa? Habib kau kira Ki mati tidur Ki pale. Iya demi Allah di Darul Falah itu.
Capeknya luar biasa itu, maghrib isya itu, subhanallah. Habib tidak kerja fisik gigi, lebih capek dari fisik itu ini pikiran, ya pikiran itu lebih capek dari fisik. Subhanallah, Ustaz Taufik itu kalau anak naik mobil sama-sama itu di tengah. Jadi jangan sampai terangkat, karena kan tidur kalau rapat pantat itu kan tidak batal wudhu. Ya, ada dalam itu kita fikih salah satu yang membatalkan wudhu apa? Zawalul akal, hilangnya akal. Contoh mabuk, santet, apalagi pingsan, hipnotis, tidur, ya itu. Ada lanjutannya, illah naumin qaidin memakinin mak'adatahu minal kecuali tidur yang duduk yang tetap lubang pantatnya di tempat duduknya tidak terangkat. Seperti tidur tak ini, kalau misalnya tidur kayak gini Jumat tidur duduk ini dicukur ke misalnya tuh dicukur ke si bangun, mami tutup jam 12 malam, jam 10 masuk, alhamdulillah, ya, jam 10 masuk, insya Allah. Jadi bagaimana, batal wudhunya apa tidak? Enggak batal. Saya itu kalau cukur sama Mas Hasan, kalau cukur biasa napi jika, enggak kasih bangunnya itu, biar ada orang antri. Mas, ya apa Mas, jam 11 sampai ini. Iya Bib, dari tadi ada langganan saya pulang, saya bilang jangan kasih bangun, enggak berani saya. Waduh, aku bayar 3 kali, karena aku bayangkan jam berapa ini, berapa orang ini. Jadi batal apa enggak wudhunya? Enggak batal ya, tidur gitu. Sahabat dulu itu kalau tunggu Nabi maghrib apa itu datang salat isya itu sahabat rapat itu tidurnya itu. Sampai-sampai sebagiannya itu dahinya itu kena lantai gara-gara tinggi. Ya, itu. Tidak terangkat. Nabi mengatakan, "Aqimus shalah." Ayo, qomat. Allahu akbar. Enggak ada wudu. Wala amaran Nabi lil wudu. Nabi tidak suruh untuk wudu. Karena tidur rapat lubang pantat di bumi tempat duduk tidak membatalkan wudu walaupun tidurnya lama. Makanya Ustaz Taufik itu bilang kalau terangkat Kak tahan gak? Jadi biasa kalau Ustaz lagi capek-capeknya kasihan tertidur nih, mau terangkat ku tahan gini, tahan gitu. Gitu. Tapi biasanya Ustaz Taufik marah-marah, kau itu disuruh kau jaga, kau yang tidur. Itu. Mau milih apa, bukan mau tak. Ya, itu. Tapi yang tidak ada mengantuk itu kalau Ustaz Taufik mengajar ya. Ustaz Taufik mengajar, innalillah. Orang mengantuk bangun. Ini melek. Jangan ku ceritakan. Muridnya mau tahu semua. Ustaz Taufik itu orangnya santai, lembut, tapi kalau ngajar persis singa duduk di depan tak. Tegangki ya. Emang ya. Paling suka itu kalau saya satu kelas muridnya, kelas paling tinggi ya, yang sudah lulus kelas semua, Ustaz Taufik mengatakan, sekarang ayo belajar, saya jadi Wahabi, ente semua jadi Sunni. Jadi Ustaz Taufik jadi Wahabi, keluarkan dalil, kita serang itu paling enak itu. Untuk pertama kali Diva ya, Diva itu kelas kami yang membuat itu, alhamdulillah. Jadi tidur ya. Nah, kalau tidur misalnya tidur di tempat duduk, tapi tempat duduknya lubang-lubang, ya tidak bisa, batal wudu juga. Ada itu biasa, apa itu kursi lubang-lubang ya, nah, itu batal itu. Tapi kalau misalnya tidur begini,
saya tidur ini, anggaplah di lantai saya tidur bersilah, tapi terangkat kak, lalu kembali kak, terangkat kak lagi, lalu kembali kak, bangunku bagaimana? Tidak batal. Tapi Habib terangkat, ada saksi ndak? Ndak ada, berarti tidak batal. Karena dihukumi yang terakhir. Kecuali ada saksi, Ustadz Salim, Habib terangkat kita di waktu tidur terangkat di pantat. Oh, batal. Karena ada saksi. Kalau ndak ada saksi, bukti. Nah, lihat CCTV. Wih, ternyata tidur tak guling-guling. Pas bangun nah duduk. Batal wudu nalakutu. Kalau ada CCTV batal. Jadi kalau tidak ada CCTV, tidak ada saksi, ya bangun tetap duduk, ya tidak batal. Tidak batal karena syariah yuhkamu dhahir, ya. Yang dihukumi yang dhahir, yang nampak. Ya, itu yang nampak, yang tidak nampak tidak dihukumi syariat. Apa maksudnya tidak nampak dihukumi syariat? Tidak dihukumi syariat begini-begini. Anda sholat ini, masuk masjid sholat, Allah. Itukah kita kalau diteliti pakai mikroskop, yakin kita tidak ada debu kotoran kucing? Kemungkinan kan ada itu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Syariat tidak membahas itu. Yang tidak nampak tidak dihukumi. Tidak nampak tidak dihukumi. Contoh gini, ada ini karpet siram kencing, Ustadz Salim sholat di situ. Kasih enggak bilang, karena fikih itu tidak bahas. Habib ada kencing tidak tahu ki. Fikih cuma bahas yang dohir, yang tidak dohir tidak dihukumi.